Sobat BMKG, apa kabar? Memasuki pertengahan bulan Ramadan ini, kami doakan semoga Sobat BMKG yang sedang menjalankan ibadah puasa selalu diberikan kelancaran. Sobat, bagaimana dengan perkembangan dinamika atmosfer dan cuaca di wilayah Indonesia? Bersama saya, Hasmoro Rini Sulistami, berikut kami sampaikan informasi selengkapnya. Seperti yang telah kami sampaikan di episode yang lalu, wilayah Indonesia berada pada masa pancaroba atau masa transisi perubahan pola angin secara dominan dari angin baratan menjadi angin timuran yang dipicu oleh pergerakan matahari dari belahan bumi selatan menuju belahan bumi utara. Di masa pancaroba, pengaruh cuaca lokal akan sangat dominan mempengaruhi cuaca di suatu wilayah, di mana karakteristik cuaca yang muncul umumnya berupa hujan lebat, durasi singkat yang disertai kilat atau petir, serta angin kencang, bahkan bisa jadi muncul fenomena puting beliung dan hujan es. Analisis dinamika atmosfer di wilayah Indonesia menunjukkan aktivitas gelombang atmosfer, Rossby, dan tipe low frequency masih cukup aktif terutama di wilayah Indonesia bagian utara. Sementara itu MJO atau Medium Julian Oscillation berada pada fase 6 dan 7 yang berarti tidak aktif di wilayah Indonesia. Gangguan atmosfer berupa siklon tropis diperkirakan masih tetap muncul dalam beberapa hari ke depan. Siklon tropis Malaka saat ini mempunyai kecepatan angin maksimum hingga 85 knot atau 157 km per jam dengan tekanan 950 hektopascal berada di Samudra Pasifik Timur Filipina dan bergerak ke arah timur laut menuju ke selatan Jepang menjauhi wilayah Indonesia. Dinamika atmosfer tersebut dapat mempengaruhi cuaca di wilayah Indonesia. Nah, kira-kira apa saja pengaruhnya? Kondisi cuaca pada periode sepekan ke depan akan didominasi dengan kondisi cerah berawan hingga berpotensi hujan ringan di wilayah Jawa Timur, Bali, Kepulauan Nusa Tenggara, dan Sulawesi bagian selatan. Sementara itu, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terdapat di Sumatera bagian utara dan selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagian besar Kalimantan, Sulawesi bagian utara, Kepulauan Maluku, Papua Barat, dan Papua bagian utara. Sedangkan potensi hujan lebat diperkirakan akan terdapat di wilayah Sumatera bagian tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi bagian tengah, dan Papua bagian selatan. Siklon tropis Malakas berada di Samudra Pasifik Timur Filipina dapat memberikan dampak berupa gelombang tinggi hingga 4 meter, terutama untuk wilayah Samudra Pasifik di utara Halmahera hingga utara Papua. Dan berikut informasi lengkap prospek cuaca wilayah Indonesia dalam sepekan ke depan. Sobat BMKG, berdasarkan analisis BMKG sepekan ke depan, potensi munculnya cuaca ekstrim seperti puting beliung, hujan es, dan hujan lebat masih besar. Untuk itu, Sobat BMKG harus tetap waspada dengan selalu mengikuti informasi terkini dari BMKG melalui laman www.bmkg.go.id atau melalui kanal media sosial info BMKG serta dapat menghubungi call center kami di 196. Sobat juga dapat mengunduh aplikasi Info BMKG melalui smartphone baik di App Store ataupun di Play Store. Terima kasih atas perhatian Sobat semua. Mari kenali cuaca dan lingkungan agar terhindar dari ancaman bencana hidrometeorologi. Tetap patuhi protokol kesehatan. Salam sehat, sampai jumpa.